Oke, Shalom, selamat siang semuanya siswa kelas 8. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita seperti yang telah saya sampaikan pada hari Selasa yang lalu, hari Senin yang lalu, maaf, bahwa kita sekarang akan membahas tugas, terutama tugas yang saya kasih pada hari Senin kemarin. Ada 4 soal saya kasih tugas kemarin. Jadi sebelumnya kita akan berdoa dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran ini, kita berdoa. Minta tolong satu orang siswa. Amel, silakan pimpin doa, Amel. Terima kasih Tuhan, Alia. Amin. Baik, terima kasih, Amel. Oke, nah, kita akan membahas tugas yang saya kasih kemarin, hari Selasa kemarin, mengenai teorema Pitagoras. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita sekarang adalah nanti ketika ada soal-soal mengenai Pitagoras, mungkin ketika UTS atau penilaian akhir tahun ujian kenaikan kelas, atau mungkin nanti ketika kalian sudah kelas 9 mau mengikuti ujian akhir kelulusan, begitu bertemu dengan soal Pitagoras, sudah bisa dikerjakan, sudah dimengerti, sudah mengerti cara mengerjakannya. Makanya sekarang kita belajar tentang teorema Pitagoras. Atau mungkin juga nanti ketika kalian sudah masuk ke SMA atau ke SMK, ya, tentunya tidak ada ya yang langsung menikah ya, habis dari SMP langsung menikah, kalau itu beda cerita. Nah, jadi bisa nanti kalian kerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru kalian. Jadi jangan nanti ketika ditanya guru SMA-nya atau guru SMK-nya, teorema Pitagoras, apa ya, nggak pernah diajar gitu, malu kita nanti. Jadi makanya sekarang kita belajar kembali mengenai teorema Pitagoras, yang memang sudah sejak awal semester genap, kita sudah belajar tentang teorema Pitagoras. Harusnya sudah semakin ngerti ya. Apalagi dari SD HBB dulu, ini di kelas 6 SD juga sudah sering diajari, sudah sering dipelajarin juga. Oke, sambil saya menjelaskan nanti pakai screen atau PowerPoint, sekalian juga kamu buka tugas yang kemarin. Dan itu saya ambil dari buku apa ya? Buku pena ya? Paket, Pak. Buku paket. Silakan dibuka buku paketnya dan hasil kerjaan kamu yang kemarin. Jadi nanti sekalian dikoreksi. Sekalian dikoreksi biar tahu, oh ternyata benar, atau oh ternyata masih salah. Seperti itu. Supaya nanti kalau ada soal yang sama seperti itu atau yang mirip-mirip bisa dikerjakan. Oke? Alat tulisnya juga dipegang. Jadi nanti bisa sekalian diperbaiki. Nggak apa-apa diperbaiki. Nah, itu di buku paket halaman berapa ya? Bayu? 22, Pak. Halaman 22, sembari dibuka bukunya. Halaman 22, latihan 5, nomor 5, 6, 7, dan 8. Oke, perhatikan screen kalian ya. Perhatikan layarnya, saya akan share screen mengenai pembahasan dari soal yang kemarin, penugasan kemarin. Nongol nggak, Mel? Nongol, Pak. Gede nggak? Gede. Oh. Kalau gede, kegedean dikecilin. Kalau kecil digedein. Kan gitu. Itu aja kok repot ya. Baik. Pembahasan tugas Senin 8 Februari 2021. Kita akan bahas satu persatu mulai dari nomor 5. Kalau nanti ada yang nggak ngerti atau terlalu cepat saya jelasinnya, silakan lambaikan tangan ke kamera. Biar semua mengerti. Nah, coba dulu satu orang. Yang ganteng lah, yang ganteng. Hari. Coba dibaca tolong Hari, nomor 5. Ya, Pak. Segitiga PQR siku-siku titik S pada PR
Sehingga QS atau PR panjang PQ sama dengan 20 cm. Dan QR sama dengan 18 cm. Hitunglah A panjang PR, B panjang QS. Oke, jangan dulu dimatikan mikrofonnya, Hari. Hari, Iya, Pak. Hari suka menghayal nggak, Hari? Nggak tahu. Loh, Hari suka menghayal nggak? Bisa nggak menghayal? Menghayal apa? Bisa menghayal kan? Bisa, Pak. Nah, kira-kira soal nomor 5 ini bisa dihayalkan nggak ini? Kira-kira bentuk gambarnya kayak gimana? Bisa dibayangkan nggak, Hari? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Apakah yang di bayangan Hari sama seperti gambar saya ini? Begini nggak di bayangan kamu? Sama ya? Sama, Pak. Oke, berarti Hari sudah bisa jadi guru matematika ya, karena bayangan dia dengan bayangan saya sama. Nah, kita baca lagi soalnya, perhatikan di situ, segitiga PQR siku-siku di Q. Siku-siku di Q. Nah, di sini. Segitiga PQR siku-siku di Q. Kemudian titik S berada pada PR. Titik S berada pada sisi PR. Sehingga QS tegak lurus dengan PR. Nih, QS tegak lurus dengan PR. Yang ini. Nah, nih, yang kedip-kedip itu. Saya panjang PQ sama dengan 20 cm. Panjang PQ-nya 20 cm. Kemudian QR-nya 15 cm. Maka tentukanlah panjang PR dan panjang QS. Kira-kira si Cynthia, ada Cynthia? Ya, Pak. Nah, kira-kira Cynthia, kalau dikasih soal nomor 5 itu tanpa saya bikin gambarnya ini, mungkin masih susah dikerjain. Karena nggak ngerti bayangan gambarnya kayak gimana. Tapi begitu saya kasih gambar yang hijau ini, udah lengkap semua di situ nama titiknya, PQRS, juga panjang-panjang sisinya sudah ada. Kira-kira Cynthia bisa nggak kerjain yang A, panjang PR-nya berapa? Masih bingung, Pak. Masih bingung pegangan. Nah, ini kan gampang banget ini, Sin. Yang ditanya yang A adalah panjang dari PR. PR itu dalam segitiga dan kita hubungkan dengan Pitagoras, maka PR itu adalah sisi miring, iya kan? Perhatikan segitiga PQR. Sisi tegaknya ada PQ 20 cm. Lalu sisi alasnya ada QR 15 cm. Ditanya PR, sisi miring. Kan sudah pernah diajarkan. Cara mencari panjang sisi miring pada Pitagoras adalah akar dari sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi alas kuadrat. Nah, ini kan gampang. Lihat di situ. PR sama dengan akar dari PQ sisi tegak kuadrat ditambah QR sisi alas kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Maka PR sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat, maka akar dari 400 ditambah 225, maka akar dari 625 hasilnya adalah 25. Jadi panjang PR yang ini dari PQR 25 cm. Gampang kan, Cynthia? Ya, Pak. Masih bingung nggak? Enggak. Udah enggak ya? Si Cristiano. Ngerti nggak, Cristiano? Dikit, Pak. Banjir nggak di sono? Banjir, Pak. Waduh. Iya ya. Pak kalau dia Nah, ini gampang ini sebenarnya Cristiano, tapi Cristiano ngertinya cuma sedikit. Nanti saya lesin pribadi ya, Cristiano, siap ya? Biar ngertinya banyak. Pak. Oke, itulah panjang PR. Ada yang mau bertanya? Pak. Dong sukun-sukun.
Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan pertanyaan B. Panjang dari QS. Panjang dari QS. Oke. Lihat kembali soalnya. Panjang QS. Nah, ini gambar segitiga yang tadi. Kemudian, gambar segitiga ini saya putar menjadi seperti ini. Bisa nggak dibayangkan itu? Angel, bisa nggak dibayangkan gambar segitiga yang kiri, lalu saya putar menjadi segitiga yang kanan? Bisa dibayangkan nggak, Angel? Bisa, Pak. Oke, gampang kan, tinggal diputar. Nah, sisinya sama. PQ-nya tetap 20, QR-nya tetap 15, dan PR-nya tetap 25. Apa perbedaannya? Apa perbedaan gambar segitiga yang kiri dengan segitiga yang kanan? Devi. Ya, Apa, Devi, perbedaan segitiga yang kiri dengan yang kanan? Devi? nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Baik. Lagi yang lain. Si Ruth. Apa perbedaan gambar segitiga yang kiri dengan yang kanan, Ruth? Nggak tahu, Pak. Iya, benar sekali. Kata si Ruth, kalau gambar yang kiri berada di kirinya yang kanan, kalau gambar yang kanan berada di kanannya yang kiri. Betul ya? Betul, bagus. Si Christine Afrella, apa perbedaannya Christine Afrella? Iya, betul. Hanya saya tidak bisa dengar suaranya. Kalau gambar yang kiri, Bapak bikin duluan. Kalau gambar yang kanan, Bapak bikin belakangan, katanya. Betul? Betul banget. Lagi, satu orang lagi. Ini pintar-pintar ini. Si Monica Chelsea. Apa perbedaannya Monica Chelsea? Monica Chelsea. Nggak tahu, Pak. Loh, kok nggak tahu? Ada yang tahu? Baik, kalau nggak tahu, saya kasih tahu biar tahu. Kalau gambar yang kiri, yang menjadi tingginya adalah PQ, sementara gambar yang kanan, yang menjadi tingginya adalah QS. Bisa dilihatkan itu kan? Bisa nggak dilihat itu? Farel. Bisa nggak dilihat Farel? Tidurnya si Farel. Oke lah, kalau nggak dijawab. Mungkin jawabnya dalam hati. Baik. Nah, lihat di sini. Luas segitiga PQR yang kiri sama dengan luas segitiga PQR yang kanan. Jadi segitiga ini kalau hanya posisinya saja yang dibalik, otomatis luasnya pasti sama. Tidak mungkin, contoh ya, contoh nih, jangan tersinggung, jangan marah. Contoh, kalau misalnya siapa contohnya ya, si Adrian. Kalau si Adrian berdiri, dia kurus, atau misalnya berat badannya 35 kg, apakah kalau si Adrian tertidur, berat badannya jadi 90 kg? Kan tidak mungkin, tetap sama. Nah, ini juga begitu, luasnya tetap sama. Makanya saya tulis di situ, luas segitiga PQR yang kiri sama dengan luas segitiga PQR yang kanan. Lalu kita masukkan rumus mencari luas segitiga. Alas kali tinggi per 2 untuk yang kiri sama dengan alas kali tinggi per 2 untuk yang kanan. Selanjutnya, kita masukkan angka-angkanya.
15 cm dikali 20 cm per 2 itu untuk segitiga yang kiri sama dengan 25 cm dikali QS. Kenapa QS? Karena itu yang ditanya, belum diketahui. Nah, selanjutnya kita hitung. 15 dikali 20, 300 cm pangkat 2 per 2, kemudian segitiga yang kanan, 25 cm dikali QS per 2. Lalu hasilnya 150 cm kuadrat sama dengan 25 cm dikali QS, maka 150 cm pangkat 2 ini dikali silang, dibuat per 1. Maka 150 cm dikali 2, hasilnya 300 cm pangkat 2, 25 cm dikali QS dikali 1 tetap. Maka hasilnya menjadi 300 cm pangkat 2 per 25 sama dengan QS, maka QS sama dengan 12. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini paham nggak? Depi paham nggak, Dep? Paham, Pak. Depi poninya baru ya? Makin cakep aja si Depi. Ruth ngerti nggak, Ruth? Ngerti ya? Ripka ngerti nggak, Ripka? Ngerti ya? Satu lagi, Rahel Angelina Natali, ngerti nggak Rahel? Ngerti, Pak. Ngerti. Oke, ini cukup mudah. Jadi intinya adalah luasnya tetap sama. Jadi segitiga itu kalaupun dia diputar 90 derajat, diputar 180 derajat, luasnya tetap sama. Hanya untuk segitiga yang di kiri, yang menjadi tinggi adalah PQ, sementara yang di kanan, yang menjadi tinggi adalah QS. Jadi luasnya sama, maka kita ketemukanlah QS-nya sama dengan 12. Siapa yang benar tugas kemarin? Angel benar nggak? Benar, Pak. Benar. Kerjaan sendiri apa lihat Brandly? Nekel. Kerjaan sendiri apa lihat Brandly? Ngeliat contohnya dong, Pak. Lihat contohnya doang. Oh ya sudah. Tapi ngerti ya? Oke, kalau ngerti. Kita lanjut nomor selanjutnya. Oke, nomor 6. Perhatikan nomor 6. Ada sebuah layang-layang. Minta tolong dulu si Gaby dulu. Si Gaby. Ayo Gaby. Tolong baca. Ada layang-layang A, B, C, D di atas. Panjang BD sama dengan 16 cm, AE sama dengan 6 cm, dan EC sama dengan 15 cm. Hitunglah A panjang A, D, dan DC. B. Keliling layang-layang A, B, dan C. Oke, ada gambar layang-layang di situ. Gaby pernah main layang-layang nggak? Pernah, Pak? Pernah. Oke, kalau sering bermain layang-layang atau pernah bermain layang-layang, setidaknya sudah punya bayangan bagaimana cara menghitung panjang sisi-sisi layang-layang. Oke, nah kita jawab ya. Panjang AC dengan panjang dari sisi C. Nah, coba perhatikan dulu layang-layang itu saya copot, saya gunting. Saya orangnya iseng, layang-layangnya saya gunting. Sehingga gambarnya seperti yang di sebelah kanan itu. Bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Bisa dibayangkan nggak itu? Layang-layangnya itu sisi AED-nya saya gunting, lalu saya tempelkan di sebelah kanan. Sehingga di situ bisa dengan jelas kamu lihat panjang sisi AE tadi 6 cm, kemudian panjang sisi ED sama dengan 8 cm. Nah, pertanyaannya tadi sisi AD. Kalau pada Pitagoras, AD itu adalah sisi apa? Amel. Sisi sisi tegak mau. Itu AD, kamu lihat nggak itu sisi miring dong. Iya kan? AD itu sisi miring. AD kan sisi miring kan, Mel?
Iya, Pak. Nah, dilihat Mel, diperhatikan. AE-nya sisi alas 6, ED-nya sisi tegak. Kira-kira gimana Mel? Cara mencari AD Mel? AD. Gimana caranya Mel? Sama dengan nomor 1 tadi, nomor 5 tadi. Panjang sisi tegak dikuadratin akar dari panjang tambah dengan panjang sisi alas kuadrat. Iya kan Mel? Iya. Iya, Pak. Jadi caranya begini. AD sama dengan AE dikuadratin ditambah dengan DE dikuadratin, maka 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, yaitu 36 tambah 64. Maka akar dari 100, berapa Mel? Akar 100 Mel? 10, Pak. Pintar. Ambil sepedanya ya Mel. Maka AD sama dengan 10 cm. Gampang kan? AD sudah dapat 10 cm. Selanjutnya, nah kita mau mencari panjang dari DC. Panjang dari sisi DC. Lihat gambarnya itu, saya potong lagi layang-layang yang tadi. Layang-layang yang tadi yang ada di soal itu, saya gunting kembali sehingga ada tampak di situ segitiga CDE. Ya, tampak di situ segitiga CDE. Oke, maka kita disuruh mencari panjang dari sisi DC-nya. DC ini merupakan sisi miring juga. Sisi miring dari segitiga CDE. Nah, bagaimana caranya? Maka DC sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 8 dari mana ya? Dari mana 8 itu? 16 dibagi 2, Pak. Siapa tadi yang jawab? Arpandi. Pak. Arpandi ya? Oke, benar. Arpandi bagus. Good job. Nah, jadi di soal itu tadi diketahui dari B ke D itu 16. Sementara setelah saya gunting, saya cuma ambil separuh, hanya sampai A dari D ke E. Maka 16 bagi 2, 8. Maka DE itu 8. Kemudian CE atau di soal EC, di situ sudah diketahui 15. Tinggal kita memasukkan ke dalam rumus. Maka hasilnya akar dari 289. Berapa Pandi akarnya? 17. Kamu mau makan? 17, Pak. 17. Betul. Maka panjang dari DC 17 cm. Pertanyaan A. Pertanyaan A. Yang mikrofonnya dihidupkan tolong dimatikan dulu selain saya. Kecuali kalau saya suruh dihidupin. Tolong dimatikan. Berisik. Nah, pertanyaan B-nya, keliling layang-layang ABCD. Cara mencari kelilingnya adalah dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi terluar. AB ditambah BC ditambah CD ditambah dengan AD. Oke, nah AB berapa? Berapa panjang AB-nya? AB di situ 10 cm. Siapa yang tahu dari mana AB 10 cm? Kita kan belum ketemukan tadi AB 10 cm. Siapa yang bisa? Karena panjang AB sejajar dengan AD, Pak. Bukan sejajar, sama. Kalau sejajar kan seperti rel kereta api. Lihat dulu, AB dengan AD, itu malah berpotongan di A. Jangan salah, itu tidak sejajar. Malu kita nanti kalau ditanya sama sekolah lain. Itu tidak tidak sejajar, tapi berpotongan dan sama panjang. Ingat kembali sifat-sifat layang-layang. 2 pasang sisi sama panjang. Nah, kalau pada gambar nomor 6, AB panjangnya sama dengan AD. Kemudian BC panjangnya sama dengan CD. Sehingga kita cari kelilingnya, AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, yaitu 10 cm tambah 17 cm, ditambah 17 cm lagi CD-nya, ditambah terakhir AD-nya 10 cm, maka semuanya adalah 54 cm. 54 cm. Silpa benar nggak kemarin Silpa? Salah, Pak. Salah ya. Silpa cakep ya, pakai kacamata kayak orang Korea. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 7. Nomor 7, ini juga cukup mudah ini. Minta tolong dong satu orang Rapi, baca soalnya Rapi.
Pada trapesium ABCD di atas, panjang AE sama dengan 5 cm, BC 20 cm, AD 13 cm, dan CD 14 cm. Hitunglah luas trapesium ABCD. Oke. Bagaimana rumus mencari luas trapesium? Adrian, Bayu, sorry. Bagaimana cara menghitung luas trapesium, Adrian? Setengah kali D1 tambah D2 kali tinggi. D, emang ada diagonalnya? Perasaan trapesium tidak ada diagonalnya, D. Rumusnya adalah Setengah kali iya, jumlahkan sisi sejajar dikali tinggi, kemudian dibagi dua. Nah, pada gambar itu, sisi sejajarnya yaitu CD dengan AB. Di sana belum ada panjang AB, yang ada panjang AE, yaitu 5. Kemudian, selain itu, nanti di rumus diminta tinggi. Tingginya kalau di gambar itu adalah DE. Sementara di situ belum ada. Berarti kita harus cari dulu panjang sisi sejajar AE, AB, kemudian panjang dari tingginya yaitu DE. Nah, tentukan dahulu tinggi trapesium ABCD yaitu DE-nya. Perhatikan segitiga ADE. Siku-siku di E. Maka mencari panjang DE adalah akar dari AD kuadrat dikurang akar dari AE kuadrat. Karena yang ditanya sisi tegak, maka sisi miring dikurangi sisi alas. Nah, sehingga akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan akar dari 144 yaitu 12. Jadi panjang dari D ke E itu 12 cm. Dan DE itulah nanti yang menjadi tingginya si trapesium. Nah, kemudian setelah DE-nya ketemu, tentukan kembali panjang sisi AB. Perhatikan panjang sisi AB. Nah, lihat gambarnya. Saya mau coret-coret gambar ini, biar kamu lebih mudah untuk mengerti. Lihat gambar yang ada di slide kalian. Ini soalnya, kemudian, nah, saya tarik garis dari titik C ke sisi AB. Dan saya kasih di situ nama titiknya, titik F. Kemudian, perhatikan, sisi CD sama dengan sisi EF, yaitu sama-sama 14 cm. Berarti dari AE dan EF, sudah kita dapat panjangnya yaitu 19 cm. 19. Ya. Tinggal menghitung Ya. dari DEF. Nah, panjang DE sama dengan CF. Panjang dari DE sama dengan CF 12 cm. Jadi CF-nya ini 12 cm nih di sini. Kalau CF-nya 12, kemudian BC-nya 20, maka bisa kamu hitung panjang BF. Si alas, pakai Pitagoras. Maka rumusnya adalah BC kuadrat, sisi miring kuadrat, dikurang dengan sisi tegak kuadrat, yaitu CF. Sehingga 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat, lalu diakarkan, yaitu akar dari 256, yaitu 16 cm. Bisa ya? Jadi panjang dari B ke F yaitu 16 cm. Sehingga panjang dari A ke B yaitu AE ditambah dengan EF ditambah dengan BF. Yaitu 5 ditambah 14 tambah 16 yaitu 35 cm. Jadi 35 cm lah panjang dari A terus sampai ke B 35 cm. Kemudian barulah kita bisa mencari luas trapesium, yaitu dengan rumus yang tadi. Jumlahkan sisi sejajarnya dikali dengan tinggi lalu per 2. Sisi sejajarnya jangan lupa, ini sering banget nih banyak yang salah. Sisi sejajar pada trapesium yaitu sisi AB. Pada gambar itu sisi AB yang paling bawah alas, kemudian sisi CD yang paling atas.
Baru dikali tingginya DE per 2. Maka 35 cm tambah 14 cm dikali 12 per 2, yaitu 588 per 2, yaitu sama dengan 294 cm pangkat 2. 294. Jadi luas trapesium ABCD ini atau jawaban dari nomor 7 ini adalah 294 cm persegi atau pangkat 2. Benar gak Lilis? Benar, Pak. Benar, alhamdulillah. Siapa tahu disuruh kerjain lagi. Biasanya sih begitu. Daniel Suruh perbaiki. Napitu. Benar gak Bos? Gua bener gak ya? Ricky Nopal. Benar nggak? Benar ya? Oke. Ada yang bertanya? Any question? Adong sukun-sukun? Farel? Si Farel dari tadi nggak kelihatan orangnya. Ngerti Farel? Ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Nggak ada. Aman ya? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Monica Wolo, ngerti nggak Monica? Ngerti, Pak. Ngerti sedikit apa ngerti banget? Ngerti sedikit sih. Jangan sedikit-sedikit lah. Udah capek-capek teriak-teriak, ngertinya cuma sedikit. Kasihan banget. Oke lah, selanjutnya ya, kalau nggak ada pertanyaan, nomor terakhir. Oke, Monica Wolo dulu. Ayo, Monica Wolo. Saya rindu mendengarkan suaramu. Baca dulu, Monica, nomor 8. Hitunglah luas bangun KL PMPK pada gambar di atas. Petunjuk buat garis LRQK dengan R terletak pada KL. Oke, bagus. Coba dulu si Silva dulu. Silva, gambar nomor 8 itu ada berapa bangun itu? Itu kan gabungan dari beberapa bangun datar. Kira-kira menurut Silva ada berapa bangun datar itu digabung di sana, Silva? 3, Pak. Ada 3. Ada apa saja? Coba sebutkan satu-satu. Ada jajar pinjam. Ya. Trapesium. Ada trapesium. Satu lagi? Satu lagi? Segitiga hiko-hiko. Ada segitiga siku-siku. Betul. Jadi ada gabungan, itu adalah gabungan dari 3 buah bangun datar. Oke. Lihat dulu di situ. Ada dibuat petunjuk. Petunjuk. Buat garis NR sejajar dengan QK dengan R terletak pada KL. Nah, kira-kira begini maksudnya. Ini gambarnya saya buat ulang yang lebih jelas. Kemudian, nah ini maksudnya yang warna merah itu. Itulah yang disuruh di petunjuk buat garis NR. NR sejajar dengan QK dan R terletak pada KL. Tujuannya adalah supaya kamu terbantu dalam mengerjakan soal ini. Oke. Nah, cara mengerjakannya yang pertama adalah tentukan dulu panjang dari MN. Bisa kan kita cari panjang dari MKN ya kan? Karena dari M, N, lalu ke P, MNP itu merupakan sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku di N. Sisi miringnya sudah ada 25, yaitu PM. Kemudian sisi tegaknya PN sudah ada. Berarti sisi alas MN bisa dong kita cari dengan cara mengakarkan 25 kuadrat dikurang dengan 7 kuadrat. Nah, seperti ini. Cap, cap, cap. Nah, hasilnya 24. Bisa ya? Gampang kan? Jadi, dapatlah di situ panjang dari MKN 24 cm. Nah, udah saya tulis tuh warna ungu, 24 cm. Oke, setelah itu kita ngapain lagi?
tentukan panjang dari NR. Lihat gambarnya, dari N ke R. Oke, petunjuknya lihat di situ, PQ sama dengan KR. Lihat dulu gambar ini. Dari PQ sama dengan KR, yaitu sama-sama 4,5 cm. Nah, di sini KR-nya 4,5 cm. Ngikut dia dengan PQ yang di atas. Udah otomatis sama itu kan, persegi panjang itu, ya kan? Nah, kemudian LM sama dengan KN. Lihat gambarnya. LM di situ 7,5. Karena ini gambar jajar genjang, dua pasang sisi yang sejajar sama panjang, itu sifat-sifatnya kalau kamu masih ingat, maka sama-sama 7,5 cm. Maka saya tulislah di sini 7,5 cm panjang dari KN-nya. Oke, sehingga kalau seperti itu, bisa dong kita cari panjang NR-nya. Bisa nggak, Juan? Juan? Bah, nah tuh dia si Juan online. Juan? Oke, nanti saya samperin ke rumah kalau nggak jawab. Apa, Pak? Nah, kan kalau dibilang begitu. Kan nggak Juan slide-nya, Juan? Apaan, Pak? Udah makan kamu, Juan? Belum. Belum. Oh, pantesan lapar ya. Juan, perhatikan nggak penjelasan saya di slide yang tadi, Juan? Iya, Pak. Lihat nggak di situ gambarnya, ada ditanya panjang NR. Yang garis putus-putus warna merah. Oh iya, Pak. Oke. Kalau root, perhatikan nggak root di situ? Oh, kalau dibilang panjang. Gimana cara mencari NR? Lihat gambar yang saya buat. Gimana cara mencari NR? Cari sisi tegaknya, Pak. Iya, gimana caranya? Sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat. Langsung aja, angkanya berapa? 7,5 kuadrat dikurang 4,5 kuadrat. Baru diakarkan, ya kan? Oke. Ya. Nah, perhatikan segitiga KRN. Maka panjang dari NR sama dengan akar dari KN kuadrat dikurang KR kuadrat, yaitu 7,5 kuadrat dikurang 4,5 kuadrat, yaitu 56,25 dikurang 20,25 sama dengan akar dari 36. Ripka, akar 36 berapa, Ripka? Ya, Pak. Akar 36? 6 kali 6. Ya, akarnya berapa? Akar 36. 6. Akarnya 6. Jadi panjang sisi NR sama dengan 6 cm. Udah kelar belum? Belum, masih panjang. Ini baru sedikit ini. 10 lembar nanti penjelasannya ini. Oke, selanjutnya. Lihat di situ yang tulisan warna ungu. Untuk menentukan luas KLMPQ, kita harus menghitung luas satu persatu dari gambar gabungan bangun tersebut. Nah, ini tadi yang disebutin si Silpa nih. Buat di situ angka Romawi pertama segitiga, angka Romawi kedua trapesium, angka Romawi ketiga jajar genjang. Jadi kita setelah menentukan panjang sisi-sisinya, barulah boleh kita tentukan luasnya satu persatu tapi. Oke, yang pertama segitiga. Luas alas kali tinggi per 2. Luasnya adalah alasnya adalah sisi MN dikali sisi NP sebagai tinggi per 2, maka 24 dikali 7 per 2 sama dengan 84 cm pangkat 2. Itulah untuk luas segitiga. Bisa ya? Selanjutnya, kita hitung yang kedua, trapesium.
Rumus trapesium adalah jumlahkan sisi sejajar dikali tinggi per 2. Nah, itu ada rumusnya di situ. Maka jumlah sisi sejajar NP, perhatikan gambarnya, NP ditambah dengan KQ dikali dengan tingginya yaitu PQ per 2. Nah, 7 tambah 13. NP-nya 7, KQ dapat di situ saya bikin 13. Coba dulu Devi. Kenapa ada KQ 13 di situ? Sementara di gambar itu nggak ada angka 13 di sana. Tapi kok ada saya bikin KQ 13? Kenapa panjang KQ saya buat di situ 13? Sementara di gambar nggak ada angka 13, ya kan? Nggak bisa, belum bisa. Siapa lagi nih? Cristiano. Ya, Pak. Itu kenapa panjang sisi KQ 13 cm? Iya, betul sekali. Hanya saya nggak bisa dengar suaranya. Betul, betul. Arpandi. Arpandi, kenapa panjang KQ saya bikin 13? Arpandi? Nggak tahu, Pak. Oke, nggak tahu ya. Baik, saya jelaskan. Perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar yang ini. Gambar yang di bawah soal nomor 8. Fokus kamu lihat gambar trapesium yang angka Romawi 2. Itu gambar trapesium kan? Trapesium siku-siku ya kan? Nah, cara mencari luasnya jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Sisi sejajarnya yaitu PN. PN di situ 7. Udah dapat. Kemudian QK. Lihat QK. QK ini sama dengan PN tambah NR. Yang putus-putus merah. Ngerti ora? QK ini, QK ini PN tambah R. PR kan 7 tambah 6. Maka di sini 13. Ya. Oke, selanjutnya maka 7 tambah 13 20 kali 4,5 per 2 yaitu 90 per 2, maka dapatlah luasnya si trapesium adalah 45 cm pangkat 2. Udah selesai belum? Belum. Satu lagi, satu bangun lagi. Yang ketiga, jajar genjang. Jajar genjang rumusnya gampang. Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Lihat fokus ke jajar genjang. Yang ini. Luasnya adalah alas. Alasnya itu KL atau LK dikali dengan tingginya NR. Nah, KL alasnya saya buat KL 24. Dari mana dapat KL 24? Mengikuti MN. Ikuti yang di atasnya ya. MN dengan KL. Ingat kembali sifat-sifat jajar genjang. 2 pasang sisi sama panjang dan sejajar. Nah, maka dapat di situ 24 dikali NR-nya. Hasilnya adalah 144 cm pangkat 2. Itu luas untuk si jajar genjang. Sehingga luas bangun KLMPQ adalah jumlahkan semua luas ketiganya. 84 ditambah 45 273 meter pangkat 2. Habis, pulang. Sampai di situ.
Ngerti nggak sih kalian? Angel, ngerti nggak Angel? Kurang, Pak. Masih kurang ya. Oke. Nanti slide-nya itu akan saya share di grup supaya bisa kembali kamu pelajari. Bisa kamu pelajari kembali. Nah, sekarang masih ada waktu kita 7 menit lagi. Kita zoom-nya sampai 12:30. Masih ada waktu 7 menit. Saya akan share soal. Nanti saya pilih satu soal untuk kamu kerjakan bersama. Bentar ya, saya share soalnya. Soalnya yang ini. Tolong mikrofonnya dimatikan dong. Oke, nomor sebentar saya cari. Saya cari yang mudah aja. Yang mana ya, yang mudah ya? Ini aja, Pak. Nomor 10, Pak. Nomor 10, Pak. Nomor 10 ya? Pak. Ah, nomor 10 susah. Saya cari yang gampang aja. Jangan yang susah dong. Ya udah deh. 10, Pak. Yang gampang 10, aja. Pak. 10, Pak. 10, Pak. 10, Pak. 10, Pak. Gampang nanti jawabannya kan. Oke, coba nomor 10 ayo. 2 menit. Percaya. Ya, 1 menit lagi. Ayo. Nomor 10. Panjang batis 3. Panjang BD. Jawabannya B, Pak. Kenapa? 26, Pak. Oke, tolong disimpan dulu jawabannya. Kita tunggu yang lain. Enak gak pakai triple Pythagoras? Udah, Pak. Berapa hasilnya? 26. 26, Pak. 26. Oke, kita tunggu lagi yang lain. 1 menit lagi. Tiga 34 cm, Pak. Oh, ada yang berbeda lagi tuh. Tiga 6, Pak. Betul. 26. Ada lagi yang lain? 36, Pak. 36. Bukan.
Ada yang 36, ada yang 26, ada yang 34. Emang Indonesia beraneka 36, ragam Pak. ya. 26, Pak. Ada yang 26, Sabar, ada Pak. yang 36, ada yang 34. Akar dari 576. Akar dari 676. Oh, akar 6 dari 676. Oke, coba dulu satu orang dulu. Siapa tadi yang pertama? Natalia ya? Coba Natalia, bisa nggak dinongolin ke kamera? Kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan ya? Coba Nat, Iya, Pak. coba ditunjukin ke kamera gitu apa? Bisa nggak? Pakai triple Pitagoras. Oh, yo jenius sih. Oh ya, ngerti. Oh, dia, kalau Natalia nggak pakai caranya di otak. Tadi siapa lagi tadi yang jawabnya 26? Rapi ya? Iya. Coba Rapi, bisa nggak dinongolin ke kamera Rapi? Siapa tahu kelihatan. Sabar, Pak, saya bikin caranya dulu. Udah. Depi, hasilnya berapa, Dep? 36, Pak. 36, Pak. 26. Saya 26. Ya, betul. Jawabannya 26. Si Rian 36. Rian, kok bisa 36? Dari mana, Rian? Soalnya, Pak, tinggal lupa. Kayaknya tadi akar 6 kuadrat. Nih, perhatikan. Jawabannya 26. Perhatikan dulu. Sebelum kamu mencari panjang BD, ingat ya, sebelum mencari panjang BD, terlebih dahulu kamu harus cari dulu panjang BC. Itu dulu yang pertama harus kamu tahu. Nah, panjang BC, nah, BC ini kan sisi miring dari segitiga ABC. ABC yang di bawah ini. Ini AC-nya, ini alasnya, AB ini sisi tegaknya, maka BC adalah akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti akar dari 64 tambah 36, 100. Akar dari 100, 10. Jadi di sini 10. Iya. Di sini 10 dia. Iya, 10. Oke, 10. Lalu di sini 10, baru bisa kita cari panjang dari BD, sisi miring. Yaitu dengan akar dari 24 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Yaitu 24 kuadrat, 576 ya. 576 ditambah 100. Nah, akar dari 676 yaitu 26. Jadi jawabannya ini B, 26. Jawabannya B, 26 cm. Gampang kan? Tuh. Oke, sudah lewat 1 menit. Nanti akan saya kasih penugasan ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Ini nggak ada yang bertanya, kemungkinannya banyak nih. 1, udah benar-benar mengerti. 2, memang sama sekali nggak ngerti. Sama 3, kebelet. Jadi pengen udahan aja gitu. Ngerti ya? Ini saya sapa-sapa dulu nih, yang jarang kedengar. Daniel Napitu. Daniel Napitu, dari tadi nggak kedengaran nih suaranya nih. Gimana Daniel? Sehat Daniel? Sehat ya? Syandi? Sehat Syandi? Ya, Pak. Sehat, Pak. Oke, puji Tuhan kalau sehat. Si Rizky Arianto nggak ada ya? Rizky Arianto. Rizky Arianto tidak bergabung. Padahal tadi di IPS dia ini ada. Sini nggak ada nih. Yohanna, halo Yohanna. Gimana Yo? Sehat? Sehat, Pak. Oke, bagus. Gimana tadi pelajarannya, ngerti nggak? Ngerti. Rahel Simanjuntak, sehat Rahel? Sehat, Pak. Puji Tuhan kalau sehat. Ngerti nggak pelajarannya hari ini?
Oke. Di Monica Wolo, akunnya kok belum diambil, Mon? Udah diambil belum akunnya, GSE-nya? Tadi udah, Pak. Oh, udah ya? Oh ya sudah. Iya. Oke, baiklah. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Tugasnya nanti akan saya kirim di Google Classroom ya, di Google Classroom. Dan tugasnya ini, biasanya kan saya kalau kasih tugas tuh 4 nomor. Ini tugasnya cukup banyak. Sekitar 50 soal. Nah, 50 soal dikurangin sedikit, nggak nyampe 50. Dan dikumpulkannya itu minggu depan ya. Paling lama minggu depan. Jadi 1 minggu. 1 minggu. Ya soal yang tadi yang saya share screen yang tadi, itu kan ada sampai berapa ya? Ntar ya, kita lihat lagi. Ini mudah kok, gampang-gampang. Nih, pilihan gandanya ada sampai 20, kemudian isiannya ada 5. Jadi ada 25 soal, 25 soal selama seminggu, Ruth. Iya, apalagi hari Jumat kan libur, ya kan? Jumat kan libur. Gong si pacoy. Ya, sekalian kerjain soal kan enak itu, sambil makan kue keranjang. Gocak seri salo deh. Gocak dan terbayar. Kue keranjang dong. Sambil makan kue keranjang sambil ngerjain soal kan enak, Ruth. Ya, terus pakai baju Cina. Oke lah, sampai di situ. Saja. Cukup sampai sekian pertemuan kita. Nanti tugas akan saya share di Google Classroom. 1 minggu waktu pengerjaannya. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, saya minta 1 orang yang memimpin kita dalam doa. Tadi yang membuka doa, Amel, maka sekarang karena tadi yang membuka sudah perempuan, maka untuk yang menutup juga ya tetap perempuan. Ayo, Gaby. Gaby. Oh jumlah mari kita masuk ke dalam doa. Dari awal sampai Amin. Oke, terima kasih Gaby. Oh ya, 1 menit. Ada pesan-pesan dari saya. Tolong ya, selama belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Ingat 3M. Apa 3M? Mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, kemudian menghindari kerumunan. Karena sekarang kan kondisi yang terkena COVID, tiap hari korbannya bertambah terus, ya jangan sampai kita terkena. Semoga kita semua sehat. Makanya tadi selain dari yang 3M itu juga istirahat yang cukup. Nih, apalagi yang laki-laki nih, yang laki-laki. Jangan main game terus sampai larut malam. Main Free Fire. Kalau kurang istirahat, itu yang gampang sakit nanti tuh. Yang laki-laki terutama yang sering mabar-mabar ini ya. Jadi istirahat yang cukup. Perempuan juga sih. Banyak yang main TikTok sampai jam 10, sampai jam 12 malam main TikTok. Kemudian makan makanan yang bergizi. Jangan makan Indomie terus. Makan makanan yang bergizi. Itu pesan dari saya. Cukup sampai di sini. Salam buat semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.